Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menyederhanakan, membandingkan, dan mengurutkan pecahan. Nah, untuk definisi menyederhanakan, apa sih menyederhanakan pecahan itu? Menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling sederhana. Caranya adalah dengan membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan bilangan yang sama hingga keduanya tidak dapat dibagi lagi. Kita langsung ke contoh soal. Tentukan pecahan paling sederhana dari 12/18. Langkah yang pertama adalah anak-anak harus mencari sebuah bilangan yang sama dan yang bisa dibagi pembilang dan juga penyebutnya. Maka, pecahan 12/18 kita bagi dengan angka 2. Pembilangnya dibagi 2 dan penyebutnya juga dibagi 2. 12 dibagi 2/18 dibagi 2. Hasilnya adalah 6/9. Nah, 6/9 ini masih bisa diperkecil lagi, yaitu dibagi dengan 3. Sehingga hasilnya 6/3/9/3. Hasilnya adalah 2/3. Sebenarnya, menyederhanakan pecahan sama persis dengan menentukan pecahan senilai. Hanya saja, menyederhanakan pecahan menggunakan pembagian. Sekarang, kita lanjut membandingkan pecahan. Nah, membandingkan pecahan ini dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama menggunakan gambar. Untuk membandingkan dua pecahan menggunakan gambar, perhatikan luas bagian gambar yang diwarnai. Yang kedua adalah menggunakan garis bilangan pecahan. Nah, di sini anak-anak perhatikan garis bilangan pecahan berikut. Pecahan yang terletak di sebelah kiri nilainya lebih kecil dari pecahan yang ada di sebelah kanannya. Pecahan yang ada di sebelah kanan nilainya lebih besar dari pecahan yang ada di sebelah kirinya. Yang ketiga adalah membandingkan langsung kedua pecahan. Jika penyebutnya sama, maka bandingkan langsung pembilangnya. Jika penyebutnya berbeda, maka samakan terlebih dahulu penyebut kedua pecahan, lalu bandingkan pembilangnya. Simbol dalam perbandingan pecahan adalah tanda yang ini dibaca lebih besar dan tanda yang ini dibaca lebih kecil. Selain 3 cara tadi, kita bisa menggunakan cara yang lain, yaitu dengan perkalian silang. Contoh, 3/5 titik-titik 2/4. Nah, karena bentuknya perkalian silang, maka 3 dikali 4 titik-titik 5 dikali 2. 3 kali 4 sama dengan 12. 5 dikali 2 sama dengan 10.
Nah, kita bandingkan dari 12 dan 10 mana yang paling besar. Ternyata 12 lebih besar dari 10. Itu berarti 3/5 lebih besar dari 2/4. Contoh soal membandingkan dua pecahan dengan penyebut yang sama dan juga dengan penyebut yang berbeda. Nah, contohnya adalah yang pertama 3/6 titik-titik 2/6. Nah, ini adalah contoh soal dengan penyebut yang sama yaitu 6. Nah, jika penyebutnya sama, maka kita tinggal melihat pembilangnya. Nah, di sini pembilangnya adalah 3 dan juga 2. Nah, dari dua angka ini, mana yang angkanya nilainya lebih besar? Nah, di sini 3 memiliki nilai yang lebih besar dari 2. Jadi, kesimpulannya adalah 3/6 lebih besar dari 2/6. Nah, yang berikut nomor 2, contoh soal 3/5 titik-titik 2/4. Nah, ini adalah contoh soal dengan penyebut yang berbeda. Nah, jika penyebutnya berbeda, maka kita menggunakan perkalian silang, yaitu 3 kita kalikan dengan 4. 3 dikali 4 sama dengan 12. Dan 5 dikali 2, di sini kita tulis 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, selanjutnya kita melihat 12 dan 10, ini nilai yang terbesar adalah 12. Jadi, kesimpulannya adalah 3/5 lebih besar dari 2/4. Tadi anak-anak sudah mengetahui cara membandingkan pecahan. Sekarang kita bisa mengurutkan pecahan dari yang terkecil atau dari yang terbesar. Dan jika penyebutnya sama, maka anak-anak urutkan langsung pembilangnya. Sedangkan jika penyebutnya berbeda, maka samakan terlebih dahulu penyebutnya.